Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kalau semuanya baik-baik di sini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan tadarus Al-Quran. Ibu minta kalian membacakan Quran Surat Toha ayat 53 dan di sini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ayo langsung saja dimulai. Oleh ketua kelas dipimpin. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo langsung saja membaca Quran Surat Toha ayat 53. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan minan nabatin syatta. Oke, sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak. Langsung saja Ibu akan mengabsen ya di sini. Yang pertama ada Seli. Hadirah Ibu. Oke. Rofiatul. Hadirah Ibu. Nah, oke. Alhamdulillah hadir semua ya di sini. Nah, hadir Ibu. Kemudian sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kalian lihat dulu nih di bawah kalian, di kolom meja kalian, apakah ada sampah? Kalau ada silahkan dibuang. Tidak ada ya Bu. Oh, tidak ada. Bagus ya berarti. Kalian sudah siap ya berarti ya pada pembelajaran hari ini? Siap Ibu. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih pergi ke sawah gitu, melihat pemandangan sawah gitu? Pernah nggak? Pernah Ibu. Nah, pasti pernah ya. Nah, jadi kira-kira di sawah itu kalian ngelihat apa sih gitu? Ada apa di sawah? Ada padi. Ada padi, kemudian ada petani ya, pertanian padi di belalang, sawah, belalang dan lain sebagainya. Iya. Nah, jadi kita melihat berbagai jenis makhluk hidup gitu yang ada di sawah. Iya. Nah, jadi berbagai jenis makhluk hidup itu tuh saling berinteraksi satu sama lain. Nah, kemudian berbagai jenis satu dari makhluk hidup itu seperti yang kita sudah pelajari itu dinamakan dengan individu. Nah, kemudian kumpulan dari berbagai individu itu yang mendiami suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu itu dinamakan dengan populasi. Nah, kemudian kumpulan dari populasi itu membentuk sebuah komunitas. Nah, selain dari berbagai jenis makhluk hidup gitu yang ada di sawah gitu seperti tadi petani, kemudian padi dan kerbau, bahkan ada ular gitu di sana ya. Di situ selain itu juga ada komponen yang tidak hidupnya. Nah, komponen ini dinamakan dengan komponen abiotik. Komponen abiotik itu meliputi air, kemudian ada juga udara, terus ada juga tanah itu yang untuk petani menanam padi di sana. Nah, jadi antara komponen abiotik maupun komponen biotik ini itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu membentuk apa? Ada yang tahu? Ekosistem, benar sekali. Jadi dari pemaparan yang barusan Ibu paparkan, ada yang bisa menjelaskan apa itu ekosistem? Saya Ibu. Boleh, Sally. Ekosistem itu kan merupakan satuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya Bu ya, yang ada di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, ada lagi? Saya Bu. Ya, Ratu. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Ilmu ini mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan suatu ekosistem disebut ekologi. Nah, ya benar sekali ya penjelasan dari Sally dan Rofiatul. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi gitu antara antar makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi ekosistem ini terbentuk dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi dari sini kita pahami ya bahwa hubungan timbal balik ini itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan
makhluk hidup gitu itu saling mempengaruhi satu sama lain menjadi satu kesatuan. Nah, yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain. Nah, contohnya saja misalnya kalau misalnya kita manusia juga nih kita mau lagi lapar gitu ya, lagi lapar kita mau beli makanan, ketemu makanan. Nah, disinilah terjadilah interaksi antara sesama makhluk hidup gitu ya, sama makhluk hidup kemudian saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kita juga dikenal ya di dalam agama itu ada yang namanya istilah hablum minallah dan hablum minannas. Nah, jadi kita tidak hanya menjaga hubungan kita, hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, tetapi kita juga diperintahkan gitu untuk menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia gitu ya. Nah, jadi di dalam biologi juga sama. Jadi ekosistem ini itu adalah hubungan timbal balik antara sesama makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi baik komponen biotik maupun komponen abiotik dalam ekosistem. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan gitu interaksi apa saja yang ada di dalam ekosistem tersebut dan kalian bisa membedakan tipe-tipe yang ada di dalam ekosistem seperti itu. Oke, selanjutnya di sini Ibu ada gambar mengenai ekosistem dan juga nanti Ibu akan menampilkan sebuah video. Kita akan sama-sama melihat bagaimana sih ekosistem itu dan juga melihat interaksi-interaksi antara ekosistem itu. Nah, di sini Ibu ada gambar ekosistem ya. Bisa kalian amati. Nah, sekalian ini di sini ada gambar ekosistem, terlihat? Iya. Nah, langsung saja kita amati juga nih video yang Ibu akan tampilkan. Nah, baik, setelah tadi Ibu sudah menampilkan video dan juga ada gambar yang kalian amati, apakah muncul pertanyaan gitu di dalam benak kalian mengenai ekosistem ini? Izin bertanya Ibu. Baik, silakan Sally. Terkait dari yang tadi disampaikan oleh Ibu ya, izin bertanya apa saja komponen-komponen pada ekosistem dan bagaimana interaksi yang terjadi di dalamnya. Oke, ada lagi? Saya Bu, Iya, Rufiato. apa saja jenis tipe-tipe dari ekosistem? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari kalian sendiri, kalian akan menemukan jawabannya itu sendiri gitu ya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Ibu minta kalian membuat kelompok kecil yang terdiri minimal 2 orang dan maksimal 4 orang untuk mengerjakan dan mendiskusikan LKPD yang akan Ibu bagikan. Terus saja, ini LKPD-nya. Terima kasih Bu. Iya. Nah, kalian baca-baca dulu ya LKPD-nya. Baik Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Bu. Oh iya, waktunya itu sekitar 20 menit. Apakah cukup untuk mengerjakan LKPD-nya? Cukup Ibu. Oke, cukup ya. Silakan kalian boleh membuka buku dan juga handphone untuk mencari literatur mengenai ekosistem ini. Selamat mengerjakan. Nah, bagaimana nih Sally dan Rofiatul? Apakah ada kesulitan dalam pengerjaannya? Alhamdulillah belum Ibu. Terdapat kesulitan Ibu, sejauh ini mudah dikerjakan. Oke. Oke anak-anak, sudah 20 menit nih, apakah semuanya sudah selesai mengerjakannya? Sudah Ibu. Oke, sudah, alhamdulillah ya. Selanjutnya Ibu mau minta 1 orang perwakilan dari kelompok kalian untuk presentasi ke depan. Siapa duluan nih? Saya Ibu. Sally, silahkan Sally maju ke depan.
Bismillah, perkenalkan nama saya Seri, izin untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan dari LKPD. Nah, berdasarkan pengamatan pada gambar ekosistem gitu ya di LKPD ini, gambar ekosistem hutan yang kelompok kami amati itu terdiri dari komponen biotik dan abiotiknya. Nah, komponen biotiknya itu merupakan sekumpulan makhluk hidup diantaranya hewan seperti harimau, gajah, orang hutan, babi hutan, rusa, buaya, dan lain sebagainya. Kemudian tumbuhan juga seperti abiotiknya, pendukungnya itu sinar matahari, air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Nah, interaksi yang terjadi di antara komponen ekosistem hutan, misalnya harimau makan rusa, burung minum air, hewan bernapas dengan oksigen atau udara, dan lain sebagainya. Adapun tipe ekosistem diantaranya itu ekosistem darat, ekosistem perairan, dan ekosistem buatan. Ekosistem darat itu seperti tanah iklim, kelembaban, sinar matahari, padang rumput, taiga, tundra, hutan tropis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ekosistem perairan itu dipengaruhi oleh cahaya matahari, jumlah materi larut, dan substrat. Ekosistem perairan itu dibagi lagi menjadi dua, ada perairan air tawar dan air laut. Air tawar kadar garamnya itu rendah, air laut kadar garamnya tinggi. Kemudian yang ketiga, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat manusia seperti peternakan, persawahan, waduk, dan tambak. Oke, terima kasih ya Sally. Semuanya tepuk tangan untuk Sally. Oke, tadi kita kan sudah mendengar ya presentasi dari kelompok 1. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan materi sedikit mengenai ekosistem. Nah, di sini yang pertama itu mengenai komponen-komponen ekosistem. Nah, lihat di gambar sini. Nah, jadi komponen ekosistem itu terdiri dari dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen abiotik ini adalah komponen yang meliputi berbagai jenis makhluk hidup. Contohnya itu adalah ada hewan, kemudian ada tumbuhan, dan juga ada berbagai jenis mikroorganisme di dalamnya. Nah, jadi komponen biotik ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan cara memperoleh makanannya dan berdasarkan kedudukan fungsionalnya. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanannya, itu organisme itu dibedakan menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Nah, organisme autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, artinya dia itu bisa mengubah bahan anorganik ya menjadi bahan organik. Nah, organisme autotrof ini dibedakan lagi nih menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan organisme kemoautotrof. Nah, organisme fotoautotrof adalah organisme yang memanfaatkan sinar matahari gitu untuk menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya itu adalah tumbuhan hijau. Sedangkan organisme kemoautotrof adalah organisme yang memanfaatkan energi kimia gitu untuk membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah bakteri, nitrat, dan nitrit. Selanjutnya berdasarkan dari kedudukan fungsionalnya, organisme ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah sebagai produsen. Nah, produsen ini adalah semua jenis autotrof. Nah, produsen ini menyediakan makanan bagi organisme yang lainnya. Selanjutnya ada yang dinamakan konsumen. Nah, konsumen ini ada semua jenis heterotrof. Nah, jadi konsumen ini contohnya itu adalah herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian karnivora, pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Selanjutnya ada pengurai atau perombak. Nah, pengurai atau perombak ini berperan sebagai menguraikan organisme yang telah mati, diuraikan lagi menjadi bahan anorganik. Nah, contohnya itu adalah jamur dan bakteri. Nah, selanjutnya ada detritivora. Nah, detritivora ini memakan bahan organik, kemudian menguraikannya lagi menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Contohnya adalah cacing tanah. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, komponen ekosistem adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini seperti tadi sudah dijelaskan ya, bahwa komponen abiotik ada meliputi lingkungan fisik maupun lingkungan kimia. Jadi selain dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, komponen abiotik ini meliputi yang pertama itu ada tanah. Nah, tanah ini berperan gitu untuk sebagai tempat hidup ya, tempat hidup berbagai jenis organisme. Nah, tempat tanah. Kemudian tempat hidup tumbuhan juga itu di dalam tanah. Nah, kemudian ada air. Nah, air ini sangat berperan penting gitu ya bagi organisme.
setiap organisme itu memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda. Nah, air juga bagi tumbuhan itu sangat berperan untuk fotosintesis atau itu sebagai bahan fotosintesis. Nah, untuk hewan dan manusia, air itu digunakan untuk minum. Nah, untuk hewan ada juga sebagai tempat untuk hidup gitu ya, di perairan. Selanjutnya ada udara. Nah, udara ini itu berperan penting bagi organisme itu untuk bernafas gitu ya. Selanjutnya ada cahaya matahari yang digunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Ada juga kelembaban. Nah, kelembaban ini yang membuat daerah-daerah itu tidak kering gitu ya. Selanjutnya ada angin yang membantu tumbuhan untuk proses penyerbukan. Ada juga topografi. Nah, topografi ini merupakan variasi letak suatu tempat. Nah, topografi ini ditinjau dari ketinggian suatu permukaan air laut, kemudian dari garis bujur maupun garis lintangnya. Nah, jadi di setiap daerah itu memiliki topografi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan suhu, kemudian cahaya matahari, dan lain sebagainya itu berbeda-beda juga di setiap tempat. Nah, jadi persebaran organismenya juga di setiap tempat berbeda-beda. Selanjutnya yang terakhir itu ada iklim. Nah, iklim itu adalah kombinasi gitu ya antara berbagai komponen abiotik, kombinasi antara cahaya matahari, kemudian kombinasi air dan juga curah hujan dan lain sebagainya. Nah, oke, selanjutnya itu mengenai interaksi di dalam ekosistem itu sendiri. Nah, jadi interaksi ekosistem itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik, kemudian interaksi antar komponen abiotik dan interaksi antar komponen biotik. Nah, yang pertama adalah interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, jadi baik komponen abiotik maupun komponen biotik itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, contohnya itu misalnya ketika proses fotosintesis, nah tumbuhan itu mendapatkan air dari dalam tanah. Nah, akan tetapi tumbuhan juga mengeluarkan kembali gitu dalam bentuk uap air itu ke udara. Nah, sehingga terbentuklah awan. Nah, awan ini akan menurunkan hujan yang kembali lagi ke tanah. Nah, kemudian tumbuhan juga memanfaatkan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut sehingga sehingga akan membentuk kembali gitu dalam bentuk dedaunan, dalam bentuk ranting-rantingan atau sisa-sisa tumbuhan yang terurai gitu akan dibentuk kembali lagi oleh tumbuhan tersebut. Nah, hal ini terdapat gitu ya di dalam Quran surah Toha ayat 53 yang tadi kita baca gitu di awal pertemuan, yang artinya itu adalah Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami menumbuhkan dengan air hujan itu beraneka macam tumbuhan. Nah, Masya Allah ya. Kemudian interaksi yang kedua itu adalah interaksi antar sesama komponen abiotik. Nah, interaksi ini contohnya itu misalnya ketika cahaya matahari yang sangat tinggi gitu jatuh ke permukaan bumi, nah itu tuh akan membuat perairan itu menguap. Nah, sehingga perairan tersebut akan membentuk awan. Nah, awan ini yang akan menutup awan yang banyak yang ada di langit itu akan menutupi cahaya matahari. Cahaya matahari sehingga cahaya matahari yang jatuh ke bumi itu akan berkurang. Selain itu juga awan akan menurunkan hujan yang kembali lagi ke perairan itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah interaksi antar sesama komponen biotik. Nah, interaksi antar sesama komponen biotik ini itu terbagi menjadi 2, yaitu interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Nah, interaksi intraspesifik ini adalah interaksi individu yang sejenis. Nah, contohnya itu misalnya lebah. Nah, lebah ini, kumpulan dari lebah-lebah ini akan berinteraksi. Mereka itu saling membantu satu sama lain, baik itu ratu lebahnya, kemudian prajurit lebah, dan juga ada pekerja lebah itu saling membantu satu sama lain gitu ya, saling berinteraksi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah interaksi interspesifik. Nah, interaksi interspesifik ini terbagi lagi nih menjadi 4. Nah, interspesifik ini adalah interaksi yang berbeda antara individu yang berbeda jenis. Nah, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah predasi. Nah, predasi ini adalah
hubungan timbal balik antara predator atau pemangsa dengan mangsanya atau prey. Nah, itu tuh contohnya misalnya harimau memakan kijang gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetisi. Nah, kompetisi ini adalah kayak sebuah pertandingan gitu ya antara sesama organisme. Contohnya itu misalnya kompetisi antara ayam jantan dengan ayam jantan merebutkan pasangan gitu. Kemudian ada simbiosis. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 3. Nah, simbiosis ini adalah hubungan yang sangat erat gitu sesama komponen biotik. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis antara komponen satu dan komponen lain itu saling menguntungkan. Contohnya itu adalah bunga dengan lebah. Nah, jadi lebahnya itu mendapatkan madu dari bunga, kemudian bunganya itu bisa dibantu proses penyerbukannya oleh lebah. Nah, selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah antara komponen satu itu diuntungkan, sedangkan yang lainnya itu tidak terpengaruh. Contohnya itu adalah ikan hiu dengan ikan remora. Nah, kemudian ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini yang satu diuntungkan dan satu lagi dirugikan. Contohnya adalah benalu dengan tanaman yang ditumpanginya. Nah, selanjutnya ekosistem intraspesifik yang terakhir itu adalah yang namanya netral. Nah, netral ini adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Nah, contohnya itu adalah cacing tanah dengan belalang, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tipe-tipe ekosistem. Nah, jadi tipe-tipe ekosistem itu terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama adalah ekosistem darat, kemudian yang kedua adalah ekosistem perairan, dan yang ketiga adalah ekosistem buatan. Nah, yang pertama adalah ekosistem darat. Nah, ini di sini ada gambarnya ya, ekosistem darat. Di sini terbagi menjadi 6 ekosistem darat itu. Nah, jadi ekosistem darat ini yang pertama itu ada yang namanya tundra. Nah, tundra ini seperti ini ya. Tundra ini merupakan ekosistem yang ada di bagian bumi sebelah utara. Nah, contoh itu adalah di kutub utara. Nah, di kutub utara ini curah hujannya itu sangat rendah gitu ya. Curah hujannya sangat rendah. Kemudian dia juga kalau misalnya musim dingin itu tuh air yang ada di dalam tanah itu akan membeku gitu ya, sehingga tanaman-tanaman itu tidak tumbuh di sana gitu, tidak tumbuh besar gitu. Nah, jadi tumbuhan yang ada yang memenuhi ekosistem ini adalah contohnya itu tumbuhan kayak lichens dan lumut. Selanjutnya untuk hewannya itu yang ada di sini seperti beruang kutub, kemudian ada juga rusa kutub dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini ada taiga. Nah, taiga ini atau hutan konifer. Nah, hutan konifer ini adalah ekosistem yang paling luas gitu di antara ekosistem darat lainnya. Nah, ekosistem ini ditumbuhi dengan tumbuhan konifer dan juga ada tumbuhan pinus gitu ya. Hewan-hewan itu seperti rusa, kemudian ada tupai dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga di sini ada hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini di sini adalah ekosistem yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, contohnya termasuk di Indonesia ini ya. Di Indonesia ini banyak hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini curah hujannya itu tinggi. Kemudian tumbuhan dan hewan itu paling banyak di antara berbagai jenis ekosistem yang lainnya. Itu paling banyak di hutan hujan tropis ini. Nah, di hutan hujan tropis ini contoh tumbuhannya itu misalnya kayak ada tumbuhan-tumbuhan yang merambat gitu, dan juga ada anggrek-anggerekan. Juga terus untuk hewannya di hutan hujan tropis itu ada harimau, kemudian badak, orang utan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya savana. Nah, savana atau padang rumput. Nah, di sini di padang rumput ini kalau di Indonesia itu adanya di Nusa Tenggara Barat. Nah, di padang rumput. Nah, jadi tumbuhannya itu seperti yang sudah dilihat ya, jelas tumbuhan yang memenuhinya itu adalah rumput-rumputan. Kemudian hewan-hewannya itu ada seperti kuda, singa dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ekosistem gurun. Nah, gurun ini curah hujannya itu sangat rendah ya. Nah, kemudian di gurun juga di sini hanya beberapa tumbuhan dan hewan yang dapat bertahan hidup di sini. Jadi
yang tumbuhannya itu adalah seperti kaktus, kemudian hewannya itu seperti unta dan ular gitu ya. Selanjutnya di sini ada hutan gugur. Nah, yang terakhir hutan gugur. Hutan gugur ini kalau misalnya dia musim panas itu tuh sangat panas, kemudian saat musim dingin itu sangat dingin. Nah, saat itulah itu daun-daunan itu berguguran gitu. Nah, di hutan gugur ini contohnya itu contoh hewan yang di hutan gugur ini seperti beruang dan lain sebagainya. Nah, hewan-hewan tersebut itu melakukan hibernasi pada saat musim dingin. Jadi sebelum dia tidur panjang dia itu memakan makanan yang banyak. Seperti itu. Selanjutnya adalah ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan ini seperti lihat di gambar sini ya, terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, jadi perbedaan dari kedua ekosistem ini, yang ekosistem itu dilihat dari kadar garamnya. Nah, kadar garam di ekosistem air tawar ini adalah kurang dari 1%, sedangkan di ekosistem air laut adalah 3%. Nah, yang pertama kita bahas adalah ekosistem air tawar. Nah, ekosistem air tawar ini terbagi menjadi dua, yaitu lentik dan lontik. Nah, lentik ini adalah perairan yang tidak memiliki arus, contohnya adalah danau, sedangkan lontik adalah perairan yang memiliki arus, contohnya adalah sungai. Nah, di ekosistem air tawar di sini seperti gambar ini terbagi menjadi daerah dan zona-zona gitu ya. Nah, di ekosistem danau daerahnya itu terbagi menjadi dua daerah, yaitu daerah fotik dan daerah apofotik. Nah, daerah fotik ini adalah daerah yang masuk sinar matahari, sedangkan daerah apofotik daerah yang tidak masuk sinar matahari. Nah, untuk zonanya di sini pertama itu terbagi menjadi 3 zona, yaitu pertama ada zona litoral, kemudian zona limnetik, dan zona profundal. Nah, zona litoral ini adalah zona yang dangkal, yang berada di tepi danau. Nah, zona litoral ini masuk sinar matahari atau dia itu fotik, ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan berakar, ada juga ganggang-ganggang yang mengapung. Kemudian ada zona limnetik. Nah, zona limnetik ini jauh dari tepi pantai, akan tetapi dia masih masuk sinar matahari. Jadi ini tuh ditumbuhi dengan ikan-ikanan yang memakan tumbuh-tumbuhan gitu, ada fitoplankton gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah zona profundal. Nah, zona profundal ini adalah zona yang tidak tembus sinar matahari atau dia itu apofotik. Nah, jadi zona ini banyak ikan-ikanan yang memakan ikan-ikan yang lain gitu. Selanjutnya ada ekosistem laut. Nah, jadi ekosistem laut ini terbagi menjadi 3 gitu ya. Yang pertama adalah perairan laut dalam, kemudian perairan laut dangkal, dan daerah pasang surut. Nah, perairan laut dalam ini itu sifatnya dia itu apofotik atau tidak tembus cahaya, matahari tidak masuk gitu ya ke dalam laut tersebut. Jadi di bawah itu terdapat organisme atau ikan-ikanan itu yang memiliki organ matanya itu menyala gitu untuk bisa melihat di bawah sana. Nah, selanjutnya ada juga perairan laut dangkal. Nah, perairan laut dangkal ini seperti itu tuh masuk sinar matahari itu bersifat fotik. Kemudian di laut dangkal ini seperti kayak pantai-pantai gitu yang ada di Indonesia juga banyak. Selanjutnya perairan laut dangkal ini terbagi menjadi 3, yaitu ekosistem terumbu karang, kemudian ekosistem pantai batu, dan ekosistem pantai lumpur. Dan yang terakhir itu untuk ekosistem laut di sini ada daerah pasang surut. Nah, yang terakhir ekosistem itu ada yang namanya ekosistem buatan. Ini ya contohnya. Ekosistem buatan ini yaitu dibuat manusia gitu ya, untuk memenuhi keperluan manusia itu sendiri. Nah, jadi ekosistem buatan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada bendungan, yaitu bendungan juga atau waduk gitu ya sini. Bendungan ini dibuat manusia untuk seperti untuk irigasi dan untuk untuk pembangkit listrik gitu ya. Selanjutnya yang kedua itu ada hutan tanaman industri. Nah, hutan tanaman industri ini adalah
hutan yang sengaja ditanami tanaman-tanaman industri gitu. Contohnya itu seperti pohon jati, kemudian pohon mahoni, pohon rasa mala, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah agroekosistem. Nah, agroekosistem ini adalah ekosistem pertanian. Contohnya itu misalnya ada pesawahan, sawah tak ada hujan gitu ya. Kemudian ada pesawahan, ada juga perkebunan. Nah, perkebunan ini seperti ada kebun teh, kebun kopi, dan lain sebagainya. Baik, alhamdulillah ya kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran ini, ada yang mau menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya Bu ingin menyimpulkan. Boleh, Rofiatul, silakan. Suatu ekosistem tersusun atas dua komponen, yaitu komponen biotik yang meliputi berbagai jenis makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Ada organisme autotrof dan juga heterotrof. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, maupun dekomposer atau pengurai. Komponen abiotik atau lingkungan tiada hidup meliputi lingkungan fisik dan kimia seperti tanah, air, udara, kelembaban, sinar matahari, topografi, dan iklim. Dalam ekosistem terjadi interaksi baik antara komponen biotik dan juga abiotik. Nah, interaksi antara sesama komponen biotik dan interaksi antara sesama komponen biotik, ekosistem terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, ekosistem darat yang terdiri dari bioma tundra, taiga, hutan hujan tropis, sapana, gurun, dan hutan gugur. Yang kedua, ekosistem perairan yang terdiri dari ekosistem air tawar seperti danau dan sungai, serta ekosistem air laut yang meliputi perairan laut dalam, perairan laut dangkal, dan daerah pasang surut. Selanjutnya, ketiga, ekosistem buatan seperti bendungan, hutan, tanaman industri, dan agroekosistem. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Rofiatul ya. Nah, alhamdulillah ya sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Boleh LKPD-nya dikumpulkan? Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya untuk minggu depan kita masih membahas ekosistem ya. Jadi Ibu ada oleh-oleh sedikit untuk kalian. Tolong kalian amati ya untuk tahu mengobservasi ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misalnya kayak di kolam, di sawah, mungkin yang dekat sawah. Di situ kalian bisa amati apa saja komponen-komponen abiotik atau interaksi yang terjadi gitu di dalam ekosistem tersebut. Nah, dikumpulkannya minggu depan ya. Selanjutnya kalian juga pelajari materi selanjutnya yaitu mengenai aliran energi dan daur biogeokimia. Nah, alhamdulillah ya pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mari semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak semuanya. Mohon maaf ya apabila Ibu banyak kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya.